pantas rakyat kecewa. Pelayanannya dianggap tidak baik, aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Harta yang dimiliki oleh RAT mengejutkan Anda atau sudah dalam prediksi Anda? Memang surprising, tapi bukan hanya ini sebenarnya. Saya yakin masih ada yang lain, seperti halnya dalam kasus-kasus pajak sebelumnya ya. Setiap lembaga negara itu wajib terbuka untuk diaudit. Nah, pajak ini paling susah diauditnya. Dan itu berbahaya. Dan sangat berbahaya. Dan itu yang bisa menumbuhkan Rafael lainnya. Betul. Sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya. KPK menyebut ya bahwa ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Saudara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dan ternyata saudara, harta dan aset milik Rafael ini sudah mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi sejak lama. Tak hanya KPK, saudara, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga mencurigai adanya transaksi ganjil Rafael. Dan saudara, Rafael akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk mengonfirmasi terkait dengan sejumlah harta tak wajar yang ia miliki dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dan setelah pemeriksaan Rafael, KPK menyebut bahwa menemukan adanya indikasi sekelompok orang atau diberi label geng oleh KPK yang berada di kalangan pegawai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat, misalnya itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, nggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Kayak PPATK bilang pakai orang lain, baik kita lihat bener nggak. Pakai nama lain atau pakai PT. Sementara itu Rafael, usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ia tidak menyampaikan sepatah kata pun kepada media. Ia hanya menyampaikan sebuah keluhan. Sudah ya. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Akankah pengungkapan dugaan harta tak wajar milik pejabat negara bisa menemukan titik terang? Saya akan mencari jawabnya. Ikuti saya, saudara. Saudara, kasus Rafael Alun Trisambodo, pegawai eselon 3 pajak yang kemudian memiliki harta fantastis dan dianggap tidak wajar, menuai banyak pertanyaan publik. Jangan-jangan ini bukan hal yang baru, dan disebutkan juga bahwa
sejak tahun 2003 PPATK sudah mengamati hal-hal yang tidak wajar dari transaksi Alun ini. Benarkah demikian? Saya sudah bersama dengan Pak Yunus Hussein, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2002-2011. Pak Yunus, terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Saya ingin mulai dulu dari harta tidak wajar yang dimiliki oleh RAT. Mengejutkan Anda atau ini hal yang sudah dalam prediksi Anda? Kalau dilihat total yang dilaporkan saja ya, kita anggap laporan itu benar lah ya. 56 itu jumlah yang sangat besar, mengalahkan aset dirjennya mendekati aset menterinya. Jadi itu memang surprising. Tapi bukan hanya ini sebenarnya. Jadi kalau dilihat, saya yakin masih ada yang lain seperti halnya dalam kasus-kasus pajak sebelumnya ya. Melibatkan angin, ada handang, ada jadi yang disebut oleh KPK ada geng, itu mungkin hal yang benar. Ya memang di situ ada semacam ya polarisasi, ada geng yang pernah disebut oleh KPK atau oleh banyak orang. Saya juga tanya di dalam begitu. Dan yang rusak-rusak itu masih ada, walaupun tidak mayoritas. Di Dirjen Pajak masih banyak pegawai nakal masih ada yang lah, bermain. Lebih, kalau kita hitung-hitung menurut informasi ini dari dalam juga 5% masih ada lah yang harus diperbaiki. 5% ya, pegawai pajak nakal ya, masih itu ada. Kata teman di dalam kurang lebih 5% masih ada lah ya, yang suka improvisasi gitu ya. Kenapa tidak bisa diperbaiki ya Pak? Integritas itu kan dimulai dari masing-masing. Saya lihat mereka susah bedakan uang pribadi sama negara. Mungkin juga contoh ya dari bosnya kurang bagus sehingga ini bisa berulang-ulang gitu. Walaupun sudah ada di sana ada Kidsda ya, untuk pengawas internnya, ada Irjen, pengawasannya tidak begitu ketat, masih ada yang tersisa. Tapi itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dulu zaman Pak Fuad Rahmani daripada Pak Yunus, ini mereka banyak yang menjadi dukun katanya. Dukun maksudnya itu, di situ? Dukun dia dipelihara oleh wajib pajak sebenarnya. Nanti dia jadi konsultan, bisa juga dia kasih tax planning, bisa juga dia mengatur kemudahan-kemudahan untuk perpajakan dari wajib pajak. Karena dia pernah survei Dirjen Pajak Papua itu, dia tanya WP, mereka punya WP ini jadi warga binaan nggak dengan dukun itu? Ternyata masih ada yang mau ngaku, tapi sedikit, tidak banyak gitu. Pak Yunus, waktu Anda menjabat Kepala PPATK tahun 2002 hingga 2011 di masa itu disebutkan bahwa dari sejak 2003 harta Rafael ini menjadi salah satu yang diawasi begitulah ya, dimonitoring oleh PPATK. Benar demikian? Jadi begini, PPATK bekerjanya dua cara ya, bottom up sama top down. Nah kalau yang monitoring artinya ada bottom up sistem yang menjawab. Lalu di PPATK kita diberikan nilai tambah, dianalisis, didalami. Kalau ada indikasi pidana, kita teruskan ke penegak hukum. Bagaimana menyebut bahwa itu indikasi pidana, Pak? Pertama kita dalami biasanya yang menyangkut penyelenggara negara ya, karena dia high risk profile. Kedua, kalau jumlahnya besar kan, wah ini kok gede amat itu. Yang ketiga, kalau biasanya ada kaitan dengan kasus yang sedang berjalan. Kita juga pakai LHKPN sebenarnya menganalisis itu. Dikaitkan dengan income, kok besar sekali dia punya, misalnya. Fakta-fakta tadi kalau mengindikasikan memenuhi unsur-unsur pidana tipikor ya, gratifikasi atau suap atau yang lain. Nah itu kita minta penyidik untuk mendalami. Jadi kita PPATK mengindikasikan saja dugaan terjadinya pidana oleh yang bersangkutan. Dan pada kasus Rafael itu waktu itu ada indikasi itu, Pak? Ya, indikasi itu ya seperti yang pernah dilaporkan di LHA-nya PPATK ya, berarti ada. Waktu Anda menjabat sebagai Kepala PPATK, banyak yang Anda laporkan? Sebenarnya selalu ada itu ya, selalu ada. Yang cukup dikenal dan juga ada banyak orang kenal tuh kasus Mr. GHT ya. Pegawai golongan 3B, berapa lama gaji cuma 12,5 juta ya. Tapi asetnya nggak sesuai sama profilnya. Selama Anda menjabat dari kurun waktu 2002 hingga 2011 kala itu, paling banyak itu yang mencurigakan dari lembaga mana sih Pak? Bicara tindak pidananya itu korupsi paling tinggi paling banyak. Skornya itu kalau angka itu hampir 10. Di kementerian? Korupsi ya ada kementerian, ada di penegak hukum, ada di politisi juga cukup banyak ya. Cukup banyak. Dan sampai hari ini yang paling tinggi masih korupsi, terus tindak pidana narkotika dan tindak pidana perpajakan. Jangan lupa itu ranking 3. Perpajakan ranking 3 Pak? Iya, sekarang ranking 3. Apa sih biasanya Pak kejahatan di perpajakan yang Anda ketahui? Pak,
KPK menyebut ya bahwa ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Apa sih biasanya Pak kejahatan di perpajakan yang Anda ketahui? Dulu waktu kami pernah melaporkan kasus itu, si wajib pajak ini kebetulan sebagai account representatif, dia membuat semacam nama halusnya tax planning ya. Tax planning itu gimana ngatur pajak dari satu perusahaan atau seorang. Nanti biar dia dari sudut perpajakan aman. Nah di sini kan tax efficient kan menyimpang, diatur oleh si konsultan yang orang pajak ini ya, yang tadi disebut ada dukunnya dari si warga binaan wajib pajak itu. Kalau yang lain-lain ya bisa saja misalnya terkait dengan pengadilan pajak ya. Mereka kan bisa ngajuin keberatan, terus bisa berikutnya ke pengadilan pajak. Di situ kalau dia katakanlah bermain dengan orang pajak yang menangani itu, kemungkinan besar ya dia posisinya lebih kuat. Bisa juga dalam bentuk pajak-pajak terhutang itu dinegosiasikan ya. Yang seharusnya misalnya 50 M, udah nggak usah bayar 50 M lah, bayar separuh aja 25, nanti 25 bakdu bagi 2 gitu. Bisa juga yang lain-lain sih, banyak sekali sebenarnya. Kalau dalam kasus Rafael misalnya Pak, harta yang sedemikian besar, kemudian kemarin KPK menyebutkan hal menarik bahwa hartanya, yaitu mobil Rubicon yang ramai diperbincangkan itu disebut bukan miliknya, terus kemudian itu milik kakaknya, kemudian juga motor gedenya ternyata tidak punya surat-surat yang jelas. Itu adalah modus-modus yang biasa terjadi. Anda lihat. Jangan pernah percaya bahwa kebenaran formal itu adalah sama dengan kebenaran material. Misalnya saya bukan atas nama saya, tapi atas nama kakak saya orang lain. Tapi dalam hukum kita melihat kebenaran material itu siapa yang benar-benar mengendalikan, siapa beneficial owner dari perusahaan ataupun kegiatan ini. Kalau dia yang beneficial owner sehari-hari, dia mengendalikan barang ini, perusahaan ini, sebenarnya secara de facto dia yang punya sebenarnya. Dan memang salah satu modus tindak pidana termasuk cuci uang adalah bisa dia pakai orang lain ya, bisa dia pakai korporasi, yang penting dia controlling, mengendalikan, itu yang paling penting. Pak Yunus, pada zaman Anda, kasus Gayus Tambunan itu menjadi pengungkapan mafia pajak terbesar kala itu ya. Apakah Anda melihat kasus RAT ini memiliki modus yang sama dengan Gayus? Kurang lebih hampir sama ya. Sebenarnya dari LHKPN itu udah merupakan pintu masuk sangat baik, apalagi udah ada hasil analisis. Nah kalau saya boleh cerita, di luar itu ada pernah ditulis di buku mengenai pendekatan lifestyle analysis ya. Satu lagi pendekatan income statement analysis dalam membongkar kasus korupsi dan cuci uang. Misalnya begini, ini kok pejabat cuman golongan 3 misalnya, tapi lifestyle-nya ya, punya perusahaan, rumah, punya real estate, aset yang luar biasa. Aset luar biasa, nggak seimbang dengan income-nya. Harusnya dicari sumbernya. Banyak. Itu sulit kah Pak? Karena kan KPK menyebut bahwa ini tuh susah, ini tidak sederhana. Makanya tidak selesai kasus Rafael ini waktu dilaporkan oleh PPATK tahun 2012. Jadi kalau niat dan komitmennya kuat, ya semua niatnya harus dibilang bisa. Kalau kita mau bersih dari para pejabat-pejabat nakal, baik itu di pajak atau di lembaga lain, apa yang harus dilakukan negara, Pak? Nah, integritas ini memang pekerjaan yang berat dan bukan hanya dicukupkan gajinya ya, tidak cukup gaji besar, orang menjadi pencuri juga masih ada ya. Tapi sistem juga dibuat lebih baik. Kemudian yang paling penting juga untuk Indonesia contoh dari atas, role model dari atas. Di Indonesia ini kita kekurangan role model ini, yang baik-baik maksud saya. Selain itu enforcement kalau menurut saya untuk sementara kita lihat sudah cukup bagus ya, Menteri Keuangan secara responsif ya, membebaskan 2 orang pegawai yang terkait dengan ini. Itu udah positif, tinggal follow up-nya bagaimana sehingga ada efek jera buat yang bersangkutan, ada deterrent buat yang lain. Pak Yunus Hussein, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK 2002-2011. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Yunus. Rasanya agak aneh kalau tiba-tiba hartanya meloncat setinggi itu.
Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan, tolong kasihan saya ya. Direktorat Jenderal Pajak tengah jadi sorotan setelah kasus Rafael Alun Trisambodo, saudara. Sampai muncul ajakan ekstrim untuk tak lapor SPT. Bagaimana kemudian Dirjen Pajak akan mengendalikan situasi ini dan juga memastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saya sudah bersama dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, ada Pak Suryo Utomo. Pak Suryo, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Alhamdulillah, apa kabar Niluh? Sehat? Sehat, Pak. Pak Suryo, saya ingin mulai dulu dengan apa yang disampaikan Ibu Menteri di akhir tahun 2022, menyebut bahwa pencapaian target pajak sudah merata di seluruh wilayah dan melampaui bahkan 10,06% dari target. Nah, ini kan sesuatu yang perlu diapresiasi. Saya ingin tahu dulu kenapa bisa seperti itu, Pak? Bahwa penerimaan pajak ya nggak bisa terlepas dari yang pertama pemulihan ekonomi. Ada beberapa sebab pemulihan ekonomi ya, termasuk harga komoditas yang tinggi kemarin ya, itu yang memberikan dampak yang betul-betul luar biasa kepada penerimaan negara. Di samping ya memang aktivitas-aktivitas layanan kemudian pengawasan yang kita berikan atau kita lakukan terhadap masyarakat wajib pajak. Dan di samping itu juga ada implementasi program pengungkapan sukarela kemarin juga memberikan dampak ya. Dan termasuk juga tadi implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan tren yang positif di 2022, tentu ada harapan besar 2023 juga bisa seperti itu, begitu ya Pak Suryo ya? Betul Mbak, aktivitas ekonomi bagus, transaksi barang dan jasa banyak, orang membayar pajak pertambahan nilai. Otomatis dengan sendirinya dia akan menunjukkan peningkatan. Ini yang menjadi keinginan kami, pajak dikumpulkan untuk membiayai negara, untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi mohon kiranya bahwa kewajiban pajak tetap ditunaikan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban warga negara. Tapi ketika kemudian di awal tahun ini ada kasus Rafael sampai muncul ajakan-ajakan ekstrim soal tidak lapor SPT, ini menimbulkan kekhawatiran tidak di hati Anda, Pak? Iya, kalau khawatir pasti Mbak ya, tapi mohon kiranya kita mensikapi dengan lebih dingin gitu ya. Karena yang permasalahan yang muncul ini kan kalau mungkin dapat kami katakan adalah kasus seorang pegawai pajak memiliki sesuatu yang berbeda lah kira-kira. Yang tidak wajar lah dibilangnya kan gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada perpajakan dalam artian hak dan kewajiban antara warga negara kepada negaranya. Jadi saya mohon untuk dapat kita memisahkan lah kira-kira ya. Soal bahwa kita dikejar atau pajak kita dikejar oleh negara, tetapi kok negara tidak kemudian berani mengejar ke pegawainya sendiri. Ini kan sesuatu hal yang perlu dapat penjelasan clear dari pemerintah, dari Anda selaku Dirjen Pajak untuk tidak informasi ini tidak simpang siur begitu Pak. Baik Mbak, jadi kalau mungkin bagi kami yang aparatur sipil ya atau pegawai negara ini kan ada kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki, kan gitu ya. Iya. Dalam lembar LHKPN. Jadi pertanggungjawaban satu di situ. Kemudian yang kedua, sebagai wajib pajak pun kami juga wajib menyampaikan SPT, kan gitu dong. Jadi secara konteks pasti akan dilakukan analisa atau evaluasi di masing-masing unit. Secara prinsip Pak, semua informasi data yang dikumpulkan atau data yang diterima ini akan kami tindak lanjuti. Dan ini terima kasih nih masyarakat wajib pajak kan memberikan data kepada kami nih bahwa yang bersangkutan memiliki sesuatu kan gitu kan. Jadi untuk kepentingan perpajakannya kami coba akan lakukan analisa terkait relevansi ya antara data yang didapatkan atau kami dapatkan dengan pelaporan yang sudah dilakukan selama ini. Pak, KPK menyebut ya bahwa ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Kalau geng saya belum, biasanya nggak tahu, nanti kalau ini masing-masing kita nggak percaya. Jadi kalau geng, tapi tentu warning internal Anda lakukan dong setelah ini. Oh iya, kami akan melihat Mbak kira-kira seperti apa ya istilah kata bahasa pesan itu ada, dan kami coba akan lihat nih kira-kira ada kesamaan cerita nggak kan gitu ya. Karena tadi kami memiliki 45 ribuan orang kan gitu ya. Yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, dan kami akan lihat nih. Karena bahkan ada yang menyebut 5%
ada sekitar 5% masih pegawai pajak yang nakal, katanya begitu. Nah, itu kan perlu assessment dan perlu kita dalamin ya. Ini terima kasih informasi ini yang kami dapatkan kan. Saya belum berani mengatakan bahwa itu betul kejadiannya kan. Tapi ini menjadi bahan bagi kami untuk melihat ke dalam. Kami memiliki unit kepatuhan internal kan gitu kan. Kalau ada pihak lain menginformasikan bahwa yang bersangkutan memiliki apa, monggo. Kami membuka saluran komunikasi yang sangat terbuka bagi tidak hanya pemilik informasi. Pada internal kami juga kami lakukan. Unit kepatuhan kami pasti akan menindaklanjutinya. Pegawai pajak yang memiliki harta tidak wajar ini bukan yang pertama. Sebelumnya pernah ada kasus Gayus, ada kasus Ainin Prayitno Aji, kemudian sekarang kasus Rafael. Nggak henti-hentinya Direktorat Jenderal Pajak ini mendapat sorotan dari publik. Kepercayaan publik pada Direktorat Jenderal Pajak ini wajib untuk dikembalikan, dikuatkan lagi begitu Pak Suryo. Apa yang langkah yang Anda lakukan sekarang ke depannya ini menjadi yang terakhir di Direktorat Jenderal Pajak? Jadi momentum-momentum seperti ini malah menjadi cambuk bagi kami. Kami punya sejarah pada waktu itu yang Mbak sebut ya, case Gayus. Momentum bagi kami untuk melakukan perubahan-perbaikan. Karena perbaikan itu nggak akan pernah selesai, Mbak. Kapanpun juga perbaikan itu nggak akan pernah selesai. Pengawasan internal diperkuat ya, Pak? Pasti. Di Kementerian kan sudah dibangun sekarang nih, Mbak. Di Kementerian Keuangan, bagaimana kita terus memperkuat nih, three line of defense kita. Minimal menutup celah kan gitu ya. Kalau kejadian, ya kita pasti tanganin kan gitu ya, Mbak. Ya, penindakan kita jalankan. Tapi ke depan kan kita pasti harus mencari nih, mana-mana lubang yang bisa digunakan dan harus kita tutup. Bagaimana kita melakukan evaluasi, analisa, sehingga kita bisa deteksi lebih awal. Mungkin mohon maaf, kami mengakuin lah deteksi awalnya nggak cukup kuat kan gitu ya, sehingga tiba-tiba muncul di belakang. Pak Suryo Utomo, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Suryo. Terima kasih Mbak Niluh, sehat selalu. Setelah kasus RAT muncul lagi pegawai Bea Cukai Jogja. Kalau kita bicara negara kecolongan, kok kayaknya kecolongannya berkali-kali gitu. Kalau Anda melihat apa yang terjadi nih? Karena sistemnya praktis kan tidak berubah kan. Jadi satu-satunya lembaga di Indonesia ini yang kebal dari audit itu pajak. Kasus harta tak wajar yang dimiliki oleh pejabat eselon 3, Dirjen atau Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Rafael, kemudian masih terus jadi sorotan. Tambah lagi kemudian terbaru ada Kepala Bea Cukai yang pamer harta kekayaan. Kita perbincangkan hal ini, apa yang terjadi dan bagaimana harusnya negara mengambil tindakan atas kasus yang mencoreng institusi ini. Kita tanyakan pada ekonom senior Indef, Faisal Basri. Pak Faisal, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Setelah kasus RAT muncul lagi pegawai Bea Cukai Jogja. Ini banyak yang menyebut kalau kita bicara negara kecolongan, kok kayaknya kecolongannya berkali-kali gitu. Kalau Anda melihat apa yang terjadi nih? Karena sistemnya praktis kan tidak berubah kan. Jadi ya yang dulu seperti sekarang, yang sekarang ya sekarang ini begitu. Betul. Jadi tidak ada perubahan mendasar dalam hal terutama pengendalian internal ya. Sebetulnya kan ada early warning system tuh. Jadi misalnya saya punya staff gitu, kok staff saya ini kerjanya ke mall melulu, bajunya baru melulu, tidak sesuai dengan gajinya. Nah, saya patah curiga harusnya ada tuh tek, bunyi sirene kecil. Di sini kelihatannya tidak ada. Tidak ada early warning system atau memang saling menutupi? Karena sama-sama seperti itu. Tentu saja awalnya lemah, walaupun saling menutupi. Kalau misalnya ada akuntabilitas, ada keterbukaan, kewajiban-kewajibannya dipenuhi, misalnya melaporkan kekayaannya secara teratur, itu jalan. Ini kan cuma 58% pejabat yang harusnya melaporkan kekayaan, dan itu tidak ada sanksi. Nah, yang kedua, ada the spirit, the corps. Mereka punya semacam solidaritas yang tinggi sesama alumni. Artinya apa yang disebut oleh KPK tentang adanya geng Rafael begitu, itu bisa saja benar memang? Bukan geng ya, memang gerombolan, tanda petik ya, tidak konotasinya jelek, tapi yang ada meskipun dimensi tahu solidaritas. Yang meskipun tahu ada hal yang nggak wajar tapi tidak saling menutupi satu sama lain. Terungkap itu dari luar, bukan dari dalam.
internalnya tidak jalan. Fungsi setiap lembaga negara itu wajib terbuka untuk diaudit. Nah, pajak ini paling susah diauditnya. Pernah saya jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk membuka akses pajak ini juga diaudit oleh DPK. Kami kalah. Kenapa tidak bisa diaudit? Alasannya katanya, wah ini rahasia pribadi, pajak-pajak orang pribadi bisa audit tanpa mengetahui namanya. Jadi satu-satunya lembaga di Indonesia ini yang kebal dari audit itu pajak. Dan itu berbahaya. Dan sangat berbahaya. Dan itu yang bisa menumbuhkan Rafael lainnya. Betul. Pihak lain tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa masuk. Saya sempat mewawancarai Dirjen Pajak, Pak Suryo Utomo menyebut bahwa pengawasan internal akan diperkuat. Anda meragukan itu? Ya sudah terbukti kan selama ini. Yang menemukan bukan Inspektorat Jenderal, bukan orang dalam. Ada kompetisi, harusnya yang sehat untuk pejabat-pejabat keuangan ini hampir tidak ada lagi sekarang yang namanya lelang jabatan. Jadi muter aja dirjen bea cukai, jadi dirjen pajak, jadi sekjen, jadi apa, muter boleh gitu. Tapi ya geng-geng itu aja. Apa yang bisa dibenahi kalau misalnya ada lelang jabatan yang Anda sebutkan itu? Kita bisa memperoleh orang terbaik di Republik ini yang mengamankan penerima negara. Pak Faisal, Anda sempat menyatakan ya, pemerintah itu tidak berani kejar pajak orang kaya. Apakah Anda juga melihat hal yang sama begitu, bahwa pemerintah kok sepertinya nggak berani mengejar atau mengulik harta pejabat negara? Mereka banyak berbohong itu, banyak menutupi kekayaannya. Tax amnesty udah 2 kali. Harusnya kan pengampunan pajak yang pertama itu selesai, yang masih nakal diburu kan. Ini diampuni untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Kedua, yang nggak usah sebut nama ya, sebutlah presiden sebelumnya, bukan presiden sekarang. Saya mangkel. Presiden itu punya apartemen di mana-mana, punya rumah segede gaban, gak karu-karuan gitu kan. Wah, pokoknya bayar pajaknya lebih rendah dari saya. Ya jadi dari atas sampai ke bawah. Itu bayar pajaknya banyak yang nggak benar. Kita itu penerimaan pajaknya nomor 134 dari 143 negara. Dan Kementerian Keuangan dan pemerintah nganggap ini hal biasa. Padahal itu indikasi betapa pajak banyak yang bocor. Padahal itu kita lihat gaya hidup mereka luar biasa mewah. Nah, rasa keadilan itulah yang makin terusik, yang membuat rakyat marah. Ngapain bayar pajak? Tapi kita nggak boleh begitu. Karena negeri ini ada karena pajak. Dan disitulah Kementerian Keuangan punya tugas untuk meyakinkan kembali publik. Betul, dengan upaya-upaya yang nyata. Anda belum lihat upaya nyata setelah kasus Rafael? Buktinya dicopot dari jabatannya masa misalnya? ada grup moge di Dijen Pajak Menteri Keuangan nggak tahu. Iya kan? Meskipun akhirnya dibubarkan? Ya itu kan karena bisa orang bilang katakan pencitraan kan, ya enggak? Karena koruptor di Indonesia ini bodoh-bodoh, nggak punya hati gitu. Jadi semua hasil korupsinya tuh dipamerkan. Jadi gampang di Indonesia itu. Sebenarnya gampang kalau mau mengusut, kalau mau itu itu kuncinya. Pak Faisal, Anda sepakat tidak kalau dikatakan begini bahwa kewenangan atau Kementerian Keuangan ini menjadi kementerian dengan power yang besar, diberi banyak kewenangan, tapi SDM-nya tidak mampu mengatasi itu sampai akhirnya terjadi banyak masalah di kementerian ini. Bukan SDM-nya bagus-bagus, relatif bagus ya, tapi sistem transparansi, akuntabilitas, bukan pamer-pamer. Wah, kita akuntabel, kita tiap bulan melaporkan APBN kita, tapi yang roh dari checks and balances itu nggak ada. Perkuat Inspektorat Jenderal, ya kan? Kemudian semua transparan, semua diaudit. Anda sepakat tidak kalau ini kan banyak ya muncul setelah kasus Rafael, kemudian ada banyak omongan soal pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan. Langkah paling ampuh itu pembuktian terbalik. Tapi sebetulnya tanpa pembuktian terbalik pun, misalnya belum ada gitu, masih mudah berantas koruptor ini. Rafael itu tidak bisa korupsi sendiri, dia harus lapor ke atasannya. Ya, karena dia melakukan ini lama, ini kan sistemik kan, ya enggak. Di atasannya juga tahu. Jadi si Rafael ini pion ini, pengumpul kali kelihatannya. Tapi ngumpulkannya kemana?
kita tidak tahu, dan itu yang perlu diselidiki. Jadi Pak Jokowi jangan ngeluh aja, jangan prihatin aja. Pak Jokowi punya kuasa untuk membereskan negeri ini. Oke, dan harus. Dan wajib harus. Faisal Basri, ekonom senior dari Indef, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Faisal. Terima kasih. Ini adalah kasus yang sulit, sehingga kemudian ini tidak berlanjut. Bagaimana Anda melihat itu? Rasanya agak aneh kalau tiba-tiba hartanya meloncat setinggi itu. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan Mas? Tolong kasihan saya ya. Saudara, ada dugaan kuat tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael setelah KPK menyebut bahwa mobil yang dimilikinya, contohnya adalah Rubicon itu disebut bukan atas nama dirinya, tapi juga itu adalah atas nama orang tuanya. Belum lagi kemudian kendaraan motor gedenya yang disebut oleh KPK itu ternyata bodong. Benarkah itu, saudara? Kita coba untuk perbincangan hal ini bersama dengan pakar hukum pidana TPPU Universitas Trisakti, ada Yenti Garnasih. Bu Yenti, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Sehat selalu. Bu Yenti, kalau kita berkaca pada keterangan KPK soal kendaraan milik Rafael ini, bisakah kita menyebut ada dugaan kuat Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang? Rafael ini kan menjadi sorotan LHKPN-nya, gitu kan awalnya ya, LHKPN-nya karena ada kejadian penganiayaan berat yang dilakukan anaknya, dan kemudian tiba-tiba LHKPN tersebar. Kemudian berjalan tiap hari, menurut saya agak lamban ini ya. Rafael setelah diperiksa adalah mobil itu bukan mobilnya, kemudian motor itu bodong gitu ya. Terus kemudian kalau udah begini, ya mau bagaimana? Ya itu menurut saya jawaban sangat mengecewakan ya. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana sudut pandang KPK terhadap LHKPN? LHKPN itu memang kewajiban undang-undang pada pejabat negara tertentu sesuai dengan pasal 11 siapa yang harus melaporkan. Kita masuk kepada tadi bahwa mobil itu ternyata bukan mobilnya. Dan kalau ada LHKPN yang bermasalah, LHKPN yang menimbulkan dugaan bahwa itu tidak sesuai dengan profil, itu langsung masuk tindak pidana pencucian uangnya gitu. Memang dugaan awalnya harus TPPU. Baru nanti kita cari apakah TPPU-nya itu berkaitan dengan korupsi atau kejahatan lain. Jadi bukan cari kejahatan asalnya dulu ya, masuk dari TPPU ini untuk nanti kita lihat apakah ini memang halal, ini memang sesuai dengan profilnya, ataukah memang ini tidak sesuai, kita cari. Kalau dibilang bahwa misalnya Rafael ini lihai, cerdas begitu dalam menyembunyikannya, sehingga kemudian kesulitan begitu penegak hukum bisa menjerat Rafael dengan TPPU. Anda sependapat dengan itu, Bu Yenti? Enggak, saya tidak sependapat. Kasus-kasus yang ada di Jiwasraya, di Asabri, Indosuria, di kasus kepolisian dengan narkoba, semua itu ada dan semua bisa. Ini tinggal kemauannya, tinggal paradigma yang dibangun di KPK-nya. Jangan lupa, banyak kasus-kasus yang muncul dari PPATK. Sama gitu loh. Padahal 2012, 2017 ternyata PPATK menyampaikan sebelum ada pengenaan berat pun kami sudah mengirim LHA yang bersangkutan gitu kan. Harusnya kan didalami kan ya. Jadi ini ada masalah antara PPATK dengan KPK. Semua masukan-masukan dari LHA-nya PPATK itu bagaimana KPK itu dalam hal menindaklanjuti, termasuk untuk LHKPN yang di KPK ada sekitar 400 ribuan. Ini ada tindak lanjutnya tidak gitu ya. Jadi jangan sampai LHKPN ini semacam formalitas saja asal ngisi. Bagaimana sih kita bisa melihat akurasi LHKPN pejabat seperti Rafael inilah? Jangan mempertanyakan atau menyalahkan bahwa LHKPN itu
seperti macan ompong, seperti tidak bertaji karena tidak ada sanksi pidana. Kan gitu ya kan? Hanya administrasi, bukan gitu. LHKPN itu sanksi pidananya di mana? Ya di undang-undang korupsi itu, undang-undang TPPU, ketika dari LHKPN kemudian ternyata ada transaksi yang tidak jelas, minta tolong kepada PPATK gitu loh. Ketika misalnya dalam kasus Rafael ini PPATK sudah pernah melaporkan soal hal mencurigakan, LHKPN-nya ada, harusnya ini justru menjadi prioritas KPK, harusnya ini justru menjadi memudahkan kerja KPK untuk menelisik ini, gitu Bu Yenti. Saya tidak tahu mudah atau tidak mudah, tetapi itulah amanahnya mereka, itu tugas mereka. Jadi pemerintah sekarang ya memang harus evaluasi semua. Dan saya ingin menyampaikan sekarang fokus KPK bukan hanya Rafael saja. Kan kemarin bilang bahwa Kementerian Keuangan sudah 99%, berarti hari ini udah 100%. Nah itu dilihat semuanya. Bu Yenti, Anda setuju untuk misalnya revisi Undang-Undang Pembuktian Terbalik Harta Kekayaan Pejabat Negara? Kita memerlukan perubahan Undang-Undang Korupsi yang sudah harus, karena kita sudah ratifikasi 2006, yaitu namanya illicit enrichment. Jadi pembuktian terbaliknya bisa seawal mungkin. Sekarang pun tanpa illicit enrichment articles itu oke, masih bisa, itu bisa dan beberapa kali dilakukan sampai yang penting mau dulu gitu ya. Mau dan ada, nggak ada alasan undang-undangnya nggak cukup, tidak. Ini harus jadi yang terakhir ya Bu Yenti ya. Ya betul. Jangan jadi terus karena kepercayaan publik pada pemerintah bisa akan turun terus nanti. Kepercayaan turun. Terus kepedeannya para calon koruptor naik. Pede. Happy. Itu yang bahaya. Bu Yenti Garnasi, pakar hukum pidana TPPU Universitas Trisakti, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan ini loh. Sehat selalu Bu Yenti. Harta fantastis milik Rafael bukan hal baru, saudara. Sebelumnya ada sejumlah pegawai pajak yang diketahui memiliki harta yang luar biasa. Berikut liputannya untuk Anda. Rasanya agak aneh kalau tiba-tiba hartanya meloncat setinggi itu. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Tolong kasihan saya ya. Buntut heboh harta tak wajar pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, KPK panggil Rafael 1 Maret lalu. KPK meminta Rafael mengklarifikasi laporan harta 56 miliar rupiah miliknya yang dirasa terlalu besar untuk ASN Eselon 3. Salah satu aset Rafael yang mencuri perhatian adalah mobil Jeep mewah Rubicon yang dipakai sang anak Mario Dandi, tersangka penganiayaan. Setelah ditelusuri, Rubicon ini dimiliki oleh seorang cleaning service yang sempat tinggal di gang sempit di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui, Rubicon sempat dibeli Rafael dan disebut sudah dijual ke kakaknya. Namun, belum balik nama. Selain kendaraan, Rafael juga disebut memiliki sejumlah rumah mewah. Salah satunya berada di Manado, Sulawesi Utara. Rumah mewah ini disorot lantaran hanya membayar pajak sebesar Rp300.000 per tahun. Angka yang menurut publik tak wajar. Harta tak wajar milik Rafael sebenarnya telah mendapat perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2003 lalu. Bahkan pada 2012, PPATK telah laporan kejanggalan ini ke KPK. Pada 2019, KPK menyebut telah melaporkannya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Namun, tidak ada kelanjutan pemeriksaan. Tapi kita kan perlu tahu pola. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana. Ya sulit sih pasti. Bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan benar. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Di tengah karut-marutnya kasus Rafael, publik kembali dibuat geram oleh aksi pejabat Bea Cukai Eko Darmanto. Eko juga kerap memamerkan gaya hidup dan barang mewah di media sosial. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jika mau kaya, jangan kerja di Kemenkyu.
Kementerian Keuangan pun ambil tindakan tegas. 2 pejabatnya yang tengah disorot publik dicopot dari jabatan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Miris kelakuan oknum pejabat negeri. Hal ini pun mendapat perhatian penuh Presiden Jokowi. Pantas rakyat kecewa, pelayanannya dianggap tidak baik, aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. ASN Kementerian Keuangan dengan harta berlimpah bukan cerita baru. Skandal bermain dengan pajak pun dibongkar. Pada tahun 2010 hingga 2011, tanah air digemparkan oleh kasus Gayus Tambunan. Mantan pegawai pajak golongan 3A ini memiliki harta kekayaan mencapai 74 miliar rupiah. Gayus dihukum penjara lebih dari 2 dekade atas kasus berlapis yang dilakukannya, mulai dari manipulasi pajak PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo dan PT Megah Citra Raya, pemalsuan paspor hingga kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan. Kemudian ada Angin Praitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak ini divonis 9 tahun penjara dalam perkara rekayasa nilai pajak. Ia disebut terbukti menerima suap dari 3 pihak senilai 55 miliar rupiah. Tak hanya itu, Angin Praitno Aji juga melakukan tindak pidana pencucian uang. KPK pun menyita aset Angin hingga senilai total 57 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dari LHKPN-nya yang bernilai 18 miliar rupiah. Kasus penggelapan pajak yang menggemparkan dilakukan oleh perusahaan ASEAN Agri Group. Perusahaan minyak sawit ini terbukti melakukan penyimpangan pajak. Selang 6 tahun pada Desember 2012, Majelis Hakim Kasasi memvonis mantan manajer pajak ASEAN Agri, Suwir Laut, 2 tahun penjara dan memerintahkan ASEAN Agri untuk melunasi utang pajak dan denda sejumlah 2,5 triliun rupiah. ASEAN Agri Group telah melunasi denda pada September 2014 dengan cara dicicil. Pajak adalah sumber dana utama pembangunan sebuah bangsa. Penting membangun kepercayaan publik bahwa pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan dinikmati oleh oknum pejabat nakal. Dari Rafael kita bisa berpendapat, pejabat dan keluarganya punya kecenderungan pamer harta. Namun, ketika waktunya lapor kekayaan, mereka berusaha menyamarkan. Dari sini, harusnya penegak hukum sigap menelusuri jika kekayaan tak sesuai profil penghasilan. Apalagi seorang penyelenggara negara yang harusnya jadi suri tauladan. Janganlah melukai hati rakyat di tengah kondisi yang masih jauh dari kata sejahtera. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.